Halo, selamat sore rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya telah hadir pada sore hari ini pada acara kick-off meeting POI Batch 6 dan Teach Case Batch 11. Semoga tetap dalam keadaan sehat semuanya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kami dari tim LPI di bagian layanan bahasa. Nama saya Anton. Kemudian di sini ada Mbak Ratri dan juga Mbak Cynthia. Dan terima kasih untuk Ibu Katrin yang dapat hadir pada sore hari ini. Beliau saat ini menjabat sebagai WR3 pada bidang kerjasama alumni inovasi dan bisnis. Selamat sore Ibu. Selamat sore, tapi saya hadir di sini sebagai LPII ya. Oke Bu, sebagai Kepala Departemen. Kemudian telah hadir juga bersama kami ada Ibu Magenta sebagai Kepala Divisi Layanan Profesional. Halo Ibu. Halo. Dan ada dari Tiskes ada Pak Fikri ya. Pak Fikri, selamat sore. Halo, selamat sore. Saya akan bacakan untuk susunan acara hari ini. Yang pertama kita akan mulai dengan mekanisme terkait POI yang nanti akan disampaikan oleh Bu Magenta. Kemudian sesi kedua dari Tiskes akan disampaikan oleh Pak Fikri, begitu. Dan untuk sesi setelah kick-off meeting nanti ada sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan yang nanti akan bertanya silakan untuk melakukan raise hand pada Zoom ya. Nanti kita akan bantu untuk pertanyaannya. Baik, itu saja informasi sebagai pembuka dari saya. Dari Ibu Katrin, apakah ada yang akan disampaikan terlebih dahulu? Silakan Ibu. Iya, oke, terima kasih Mas Anton. Saya nggak berpanjang kata. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada sore hari ini, yang akan belajar bahasa Inggris secara online maupun self study maupun secara online terpimpin gitu ya kalau menggunakan Teachcast. Semoga semangat semua ya untuk menyelesaikan semua studinya, studi bahasa Inggrisnya ini, sehingga bisa lulus atau nilainya bisa bagus supaya kalian tidak punya beban untuk syarat bahasa Inggris lagi. Karena ini begitu kalian belajar dengan baik kan, harapannya nilai kemampuan bahasa Inggris kalian meningkat dan kalian bisa melakukan benchmark test. Gitu. Nah, saya nggak akan berpanjang kata, pasti tim dari bahasa Inggris ini ada Mbak Magenta di sini, Mbak Ratri di sini, Mas Anton dan Mbak Cynthia yang akan lebih banyak memberikan arahan-arahan. Tapi secara khusus juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Fikri yang pada sore hari ini juga sudah bergabung. Mas Fikri ini dari Teachcast with Oxford. Dari tim di sini kan ada banyak yang juga sudah mendaftar ya, mendaftar untuk Teachcast with Oxford. Jadi ada pilihan Pearson atau Teachcast. Terima kasih sekali lagi Mas Fikri. Semoga kolaborasi dan kerjasama kita bisa semakin baik lagi dan selalu berdampak pada jangka panjang pengembangan kemampuan bahasa Inggris para mahasiswa kita ini. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Kembali ke Mas Anton. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Hari ini kita seperti tadi sudah diberikan kisi-kisinya oleh Mas Anton dan Bu Katrin. Hari ini kita akan fokus terhadap kick-off meeting ya. Jadi teknis bagaimana caranya kalian mengikuti secara teknis kegiatan Pearson Online English. Yang kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Fikri untuk Teachcast with Oxford. Gitu ya. Langsung aja. Saya akan share screen dulu. Sudah kelihatan? Oke, jadi yang pertama, kalian pasti harus masuk aksesnya melalui ide.unpar.ac.id. Login sesuai dan menggunakan email student Anda ya.
Anda harus, pokoknya ini adalah hukum wajib bahwa Anda harus mengakses melalui ide.unpar.ac.id, kemudian loginnya harus dengan email student Anda, begitu ya. Jika Anda sudah melihat tampilan masuk UDE seperti ini, kalian pasti juga sudah pasti dan sudah paham begitu ya. Lalu kalian nanti silahkan klik pilih course. Lihat panah merahnya di situ, pilih course, lalu kemudian klik My Courses, gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini pasti kadang-kala di saat kita login, kalian baru diminta untuk masuk SSO Unpar. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, gunakan email student, jangan gunakan personal email Anda ya, gunakan email student Anda. Lalu kemudian setelah Anda tadi masuk ke My Courses gitu ya, Anda akan melihat tampilannya akan seperti yang di layar. Carilah Pearson Online English POE Self Study di kotak yang 2023, itu adalah grup Anda. Kemudian Anda klik, Anda akan masuk ke grup Anda yaitu Pearson Online English Self Study 2023 batch 6. Jadi batch Anda ini adalah batch 6. Silakan Anda masuk ke situ, itu sudah berarti sudah benar. Kalau Anda sudah masuk ke batch 6, itu adalah grup Anda yang lisensi Anda itu akan dimulai sampai bulan Agustus per tanggal 1. Jadi harapannya besok semua harus sudah akses begitu ya. Lalu kemudian akan selesai di Februari 2024. Oke. Nah, setelah Anda masuk ke Pearson Online English di grup Anda batch 6, kalian scroll ke bawah. Temukan external tool, ya, temukan external tool, kemudian klik TOE-nya. Oke, setelah Anda masuk, bagi Anda yang ini adalah Pearson Online English yang pertama kalinya, gitu, Anda akan diarahkan pada Foxy Proficiency Assessment. Jadi Anda akan diarahkan untuk ngetes ngetes awal bahasa Inggris Anda itu di mana. Kotaknya Anda akan seperti di sebelah kiri ada Foxy Proficiency Assessment. Silahkan pilih salah satu ya. Apakah Anda I know some English atau my English is pretty good. Jadi kayaknya kalau no English kayaknya tidak mungkin ya. Jadi pilih aja salah satu I know some English atau my English is pretty good ya. Gitu. Lalu kemudian Anda akan diarahkan, jadi Anda akan dites dulu ya, di-assess dulu. Anda ada di level mana? Ini tapi khusus bagi Anda yang di level 6 ini adalah pertama kali mengikuti Pearson Online English. Ya, tampilannya akan seperti gambar di layar, Foxy Proficiency Assessment. Anda silahkan klik Go to My Test. Kemudian Anda akan dites tiga hal. Grammar, listening, dan reading. Di grammar nanti akan ada 9 pertanyaan, di listening ada 5 pertanyaan, dan di reading ada 7 pertanyaan. Silahkan setelah Anda sudah ready untuk melakukan VPA, Foxy Proficiency Assessment, Anda silahkan klik Test My Level. Setelah itu, Anda akan masuk ke grammar activity dulu. Jadi kalau Anda sudah siap, Anda masuk, get ready, and then start. Kerjakan semuanya, soal-soal yang ada di grammar activity, kemudian lanjutkan ke listening activity. Ya. Setelah itu, setelah Anda masuk ke listening activity, Anda silahkan lanjutkan lagi ke reading activity. Itu, selesaikan. Kerjakan semuanya, jadi jangan diloncat-loncat atau jangan dihentikan di tengah. Ya, kalian tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, lalu kita akan lanjut setelah Anda mengikuti 3 tahapan tersebut, Anda akan mendapatkan hasil tes PPA. Tampilannya seperti yang ada di layar. Jadi misalnya grammar Anda ada di beginner, and then reading-nya ada di beginner. Jadi nanti dicek. Oke. Jadi nanti Anda akan mendapatkan hasil tes PPA dengan tampilan yang ada di layar begitu. Lalu kemudian nanti kalau sudah
Jadi Anda sudah tahu ya, Anda itu hasilnya ada di mana dan di level apa. Silahkan setelah itu Anda klik Go to my course. Ya. Setelah Anda klik Go to my course, untuk pertama kalinya di BPA 1, Anda itu harus mengisi atau menyelesaikan Getting to Know You. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Jadi untuk Getting to Know You, supaya Pearson itu meminta data-data Anda supaya lebih mengetahui interest Anda kemana. Kan tadi level sudah ya. Kemudian yang ini yang diharapkan adalah interest kalian kemana. Gitu. Kemudian setelah selesai, silahkan Anda lanjutkan ke personal goals. Ya, isikan. Jadi personal goals Anda untuk mengikuti Pearson Online English itu apa, gitu ya. Selesaikan, continue. Lalu kemudian Anda sudah menyelesaikan personal goals, itu nanti macam-macam ya personal goals itu terserah Anda kira-kira yang paling Anda mau dalam goals Anda itu apa. Apakah untuk prepare for exam dan lain-lain, silahkan dipilih sesuai kebutuhan Anda. Dan itu nanti setelah selesai silahkan klik continue, lalu kita akan masuk ke interest. Jadi ada beberapa interest yang ditawarkan untuk Anda. Mana interest Anda? Apakah di art and design, events, food, entertainment, macam-macam, banyak. Silahkan disesuaikan, itu pilihnya bisa lebih dari satu, gitu ya. Jadi Anda bisa memaksimalisasi interest Anda. Oke. Lalu kemudian kita akan lanjutkan dengan English abilities-nya. Jadi nanti akan ada pertanyaan tentang English abilities yang bisa nanti Anda bisa melihat ability Anda tuh sampai di mana begitu ya. Nah, kemudian setelah itu selesai, Anda klik continue, sistem akan menganalisa dan merekomendasikan tema kursus untuk Anda. Jadi dari semuanya sudah di-compile menjadi satu, lalu akan keluar your level, jadi level Anda di mana gitu ya. Lalu kemudian mereka akan memberikan rekomendasi atau tema khusus yang diambil atau di-compile dari apa yang sudah Anda isikan atau apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Gitu ya. Oke, next. Anda sudah bisa mengikuti Pearson Online English. Jadi Anda pasti akan diarahkan untuk masuk ke berandanya begitu ya. Silahkan Anda klik katalog seperti panah merah. Klik katalognya. Kemudian di samping kirinya itu Anda bisa langsung search apa yang mau Anda pilihkan, atau Anda bisa scroll. Jadi scroll ya, apa yang mau filter by type bisa, filter by status juga bisa, dan yang terpenting adalah filter by level. Jadi nanti silahkan itu di drag gitu ya ke atas ke bawah sesuai dengan level Anda begitu ya. Lalu kemudian di sebelah kanan ini ada gambaran di mana Anda bisa memilih course-course mana yang wajib Anda selesaikan begitu ya, sesuai dengan level Anda. Ada yang high intermediate English, ada yang macam-macam ya, ada beginner English, itu nanti sesuai dengan level Anda. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh bagi Anda yang ada di beginner English. Jadi level Anda keluar itu di beginner English begitu ya. Anda cari kotak beginner English and then see more. Ini adalah ada 12 unit, 216 lessons dan 12 achievement test yang harus Anda selesaikan. Ini bagi Anda yang levelnya ada di pre-A1. Oke. Ya, silahkan jadi Anda klik see more and then nanti kebuka kotak beginner English ini and then you guys enroll ya. Enroll lalu selesaikan. Ini untuk pre-A1. Ini adalah gambaran di mana supaya bagi Anda yang pre-A1, compulsory course atau course yang harus Anda selesaikan adalah yang di beginner English. Sedangkan untuk course tambahan itu Anda bisa pilih sesuai dengan level ya, seperti beginner business skill, English for digital literacy, beginner business skills, tetapi semuanya sesuai dengan level Anda. Sedangkan untuk yang dynamic course, itu akan mengikuti level Anda. Silahkan pilih sesuai dengan interest Anda.
Ini adalah study plan yang kami coba buatkan untuk untuk pre-A1. Jadi Anda yang levelnya di pre-A1, ini adalah gambaran study plan Anda. Itu dibuatnya per minggu begitu ya. Jadi Anda harus selesaikan beginner English. Itu itu minimum kalau mau hasilnya baik, itu di setiap minggunya minimum ada 5 jam untuk self study ya. Itu termasuk Anda mengerjakan beginner English dan juga grammar and vocabulary gitu ya. Kalau Anda mau lihat vocabulary-nya apa aja, lalu si lesson 1 sampai 8-nya apa, nanti bisa dilihat di grup IDE Anda. Di sana kami sudah memberikan learning outcomes sesuai dengan level Anda. Jadi Anda bisa menjadikan itu menjadi panduan begitu ya. Jadi silahkan kerjakan, lalu yang kuning itu adalah check up session. Jadi selama 1 bulan sekali kita akan bertemu di check up session online kegiatannya begitu ya. Kalau untuk di bulan Agustus nanti kita akan ketemu di tanggal 23 atau 24, lalu di bulan September di tanggal 20 atau 21 dan selanjutnya. Anda silahkan bisa melihat lagi ke jadwal ini. Oke, lalu kita akan lanjutkan untuk ke A1. Ini untuk yang levelnya A1. Level A1 itu compulsory course-nya itu harus menyelesaikan yang high beginner English. Lalu kemudian tambahan-tambahan lainnya silahkan disesuaikan dengan minat Anda. Itu juga yang sesuai dengan yang high beginner. Lalu ada dynamic courses yang silahkan Anda ambil. Ini adalah study plan Anda untuk yang level A1. Anda sama harus menyelesaikan mungkin 1 minggu itu minimal 5 hours itu untuk self study, termasuk menyelesaikan compulsory course dan grammar and vocabulary ya. Kita akan check up session, jadwalnya itu sama gitu. Kalian bisa pilih nanti mau tanggal 23 atau 24 kah, lalu bulan depannya mau tanggal 20 atau 21 kah, nanti silahkan dipilih ya. Ini untuk yang A1. Oke, lalu kemudian ini untuk yang A2. Untuk yang A2 dan A2 plus itu silahkan Anda ambil low intermediate English gitu ya. Jadi silahkan Anda selesaikan, itu ada 13 unit, 234 lessons, dan 13 achievement test. Ya. Nah, ini compulsory course-nya seperti tadi sudah dijelaskan, low intermediate English-nya harus selesai, lalu ada courses-nya juga yang lain juga harus diselesaikan, begitu ya. Lalu dan dynamic course-nya sesuai dengan minat Anda. Ini adalah study plan Anda, sama. Dalam 1 minggu baiknya menyelesaikan 5 hours to self-study, termasuk compulsory course, yaitu low intermediate English, dan grammar and vocabulary. Oke, jadwalnya juga sama, kita tawarkan dalam 1 bulan itu ada penawaran 2 hari, 23, 24 kah, 20, 21 kah, silahkan disesuaikan. Biasanya kita laksanakan itu jam 4 sore, gitu ya. Jam 4 sore, nanti kita akan koordinasi dan komunikasi melalui grup. Oke. Nah. Lalu ini adalah untuk kalian yang B1 atau B1 plus, yang banyak juga sebetulnya yang levelnya sudah ada di B1 dan B1 plus, tetapi tetap ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, itu mereka akan silahkan compulsory course-nya sih di intermediate English gitu ya. Lalu sama sebetulnya 5 hours, baiknya dalam 1 minggu menyelesaikan intermediate English dan grammar and vocabulary ya. Oke. Lalu kalau kita bicara soal VPA, kita akan ada 3 kali VPA. Semua jadwalnya ada di minggu yang sama. Oke. VPA 1 yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Jadi sebelum Anda yang baru nih, yang pemain baru di Pearson Online English Batch 6, Anda akan diminta untuk melakukan assessment pertama, gitu ya. Berarti itu ada di Agustus minggu pertama. Lalu kemudian VPA jika Anda sudah melaksanakan pembelajaran, nanti
VPA 2-nya itu akan ada di November, ya. Kemudian VPA 3 akan ada di Januari, begitu. Nah, kalau misalnya Anda dalam rangkaian ke VPA 1 ke VPA 2-nya sudah belajar minimal 55 jam, kami bisa lebih mempercepat VPA Anda untuk dibukakan, gitu ya. Oke, sekarang kita bicara soal grammar and vocabulary. Kalau kalian mau lihat grammar and vocabulary, kalian silahkan klik kolom praktis. Ya, di kolom praktis itu akan ada grammar guide and word bank. Nah, untuk kalau Anda klik grammar guide, itu di samping kiri itu akan keluar topicsnya. Ya, ada beginner guide, itu termasuk nanti adjective, adverbs, articles dan macam-macam. Dan silahkan Anda ambil sesuai dengan level Anda. Jadi kalau misalnya level Anda itu adalah beginner, silahkan ambil adjective yang beginners, gitu ya. Dan selanjutnya ya, gitu. Kalau Anda mau lihat detailnya apa, silahkan lihat di learning outcome melalui IDE sesuai dengan level Anda. Jadi di sana sudah kami buatkan apa saja atau grammar yang mana dulu yang harus kalian ambil, itu sudah ada di sana. Oke, nah ini kalau ini yang ini juga ada di kolom practice, tetapi ke word bank-nya ya. Jadi di sini ada word bank. Jadi Anda di sini selain bisa mendengar gitu ya, mendengar alphabets, numbers, juga bahkan Anda bisa pronunciation practice gitu. Jadi Anda bisa belajar bagaimana pronunciation yang benar gitu ya. Bisa dengar, bisa belajar ngomong sendiri dan lain-lain gitu ya. Semuanya ada di sini. Oke, lalu kemudian next itu adalah performance. Jadi setiap orang itu sebetulnya bisa ngecek performance atau kemampuannya sudah sampai mana secara mandiri. Ya, jadi kalau misalnya Anda klik performance, itu akan ada fasilitas overview, unit progress, dan my level. Jadi Anda akan bisa lihat sampai mana nih, level saya sekarang ada di mana ya, gitu. Waktu jam belajar saya sudah berapa ya, gitu ya. Sama apa saja yang sudah saya lewati, itu bisa Anda lihat sendiri. Anda bisa melakukan itu secara mandiri. Oke. Sejauh itu secara teknis, secara umum itu yang bisa saya jelaskan. Nanti harapannya itu nanti mulai besok kita semua harus sudah masuk, khususnya ini yang Pearson Online English ya, kita semua harus sudah masuk ke ide.unpad.ac.id untuk melakukan VPA 1 gitu ya. Kita akan koordinasi melalui WhatsApp grup kita. Jangan sungkan, jangan ragu-ragu, tanyakan jika memang ada kendala-kendala tertentu gitu ya. Kalau dari teknis atau kick off-nya Pearson Online English, sebelum kita maju ke Pak Fikri nih, mungkin saya boleh jika Anda ada pertanyaan, itu Anda boleh silahkan tanyakan. Langsung angkat tangan aja, saya stop share dulu. Nanti semuanya filenya akan masuk ke IDE, jadi kalau kalian lupa, rekamannya juga bisa diinikan ya. Oke. Silahkan, Safa. Sebelumnya kan perkenalkan, saya Safa dari jurusan ARSI. Oke. Jadi sebelumnya tahun lalu tuh pernah ikut self-study juga, tapi nggak sampai selesai. Nah kan sekarang ikut ulang lagi, itu bakal mempengaruhi akun yang sekarang nggak ya? Oke, Safa, saya boleh tanya nggak, waktu kamu yang pertama kali ikut, apakah kamu sudah melakukan VPA 1? Udah. Sudah masuk VPA 1. Oke, jadi gini aja, nanti kita kan sudah punya grup ya. Jadi bagi kalian yang memang sudah pernah ikut Pearson Online English sebelumnya, kita list. Jadi saya bisa ngecek satu-satu dari kalian, kalian sudah sampai mana dan dibukakannya sampai mana, gitu ya. Oke, Is that okay? Sip, sama-sama Safa. Lalu yang selanjutnya, Rahel.
Selamat sore Ibu, Selamat kenalin sore, saya Ram. yang Rafael dari akuntansi angkatan 2021. Yes. Jadi mau nanya, kalau misalkan check up session kan itu kan ada tanggal tetapnya setiap 1 bulan sekali ya Bu ya. Betul, Itu via betul, Zoom ya Bu ya berarti. betul, online kita. Oke, terus saya mau nanya lagi Bu, yang kedua ini kayak kolom praktisnya kan tadi kok nggak salah ada kolom praktis gitu ya Bu ya. Itu tuh diceknya setelah kita udah melalui VPA 1 ya Bu ya? Kalau kolom praktis itu sebetulnya Anda bisa practicing kalau di sana. Kalau misalnya Anda mau ngecek itu biasanya di performance gitu. Kalau misalnya kamu mau ngecek sudah sampai mana saya itu ada di kolom performance. Kalau kolom praktis itu lebih fokus terhadap grammar and vocabulary dan word bank gitu ya. Kamu bisa belajar bagaimana pronunciation kata atau kalimat yang tepat. Kamu bisa misalnya mau masukin kata-kata yang menurut kamu sulit itu bisa di situ. Dan kamu bisa Iya. mendengar. Nah, lalu grammar itu akan ada urutannya sebetulnya. Jadi misalnya adjective itu macam-macam. Nanti ada ada adjective untuk apa. Nah, itu tuh sebetulnya kami sudah buatkan learning outcome-nya. Jadi sesuai dengan level kamu nanti Rahel bisa lihat, oh minggu ini baiknya saya belajar yang mana dulu nih sesuai dengan level saya gitu. Itu kalau Oke. yang di praktis. Ya, maksud saya gini Bu, kan saya udah buka aplikasinya si VPA-nya ini ya Bu ya. Terus kayak munculnya go to my test. Jadi maksudnya langkah awal buat sekarang tuh tetap harus VPA 1 dulu gitu ya Bu ya? Yes, berarti ini Oh, kamu berarti baru pertama kali ya? Betul iya ya? betul. Baru pertama kali, betul. Semuanya yang pertama kali akan diarahkan ke VPA 1 gitu. Dan Oke. kamu juga diwajibkan untuk mengisi itu semua tadi, interest dan lain-lain ya. Ya, oke Bu. Sip. Sama pertanyaan terakhir Bu, kalau misalkan maksimal lakuin VPA 1-nya ini kan dibukanya besok ya Bu ya? Paling lambat tuh kapan ya Bu ya maksimal? Sebenarnya kalau saya ditanya paling lambat itu adalah jawaban yang paling sulit saya jawab ya Rahel. Tetapi biasanya saya kasih kalian waktu kalau misalnya kita targetkan tanggal 1 kalian sudah melakukan VPA 1 gitu ya. Saya biasanya kasih kalian waktu minimal sampai dengan 1 minggu di minggu 1. Oke. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Bu, sudah jelas. Sama-sama. Selanjutnya Fania ya Fania. Tadi Fania dulu kan? Iya, Bu. Silakan Fan. Perkenalkan saya Fania Yes. dari angkatan 20 arsitek. Saya ingin bertanya, Bu. Kan saya udah pernah ngambil sebelumnya. Terus saya juga udah coba untuk buka dari IDE ke POE-nya, tapi pas dibuka linknya itu kayak this account is expired gitu, Bu. Betul. Karena memang punya kamu sudah expired. Jadi makanya tadi sama seperti Safa. Jadi nanti silahkan kita list di grup ya nama dan student email Anda. Saya harus bukakan terlebih dahulu akun kamu yang sudah expired itu. Gitu. Oh, oke, Bu. Oke. Kasih, Fania Bu. sudah pernah Fania berarti sudah sempat ini juga VPA 1? Udah, Bu. Lalu VPA 2? Udah sampai VPA 3, tapi yang VPA 2-nya memenuhi, pas VPA 3-nya tuh nggak memenuhi sama jam belajarnya kurang, jadi katanya nggak bisa lanjut ke benchmark. Oke, jadi kamu belum pernah benchmark. Terakhir kamu tahun berapa? Ikut batch berapa? Yang tahun lalu sih. Oh, yang 2022 berarti ya? Iya, Bu. Jadi expired-nya di 2022 ya? Iya, Bu. Benar. Oke, kalau gitu nanti kita list ya. Nanti saya bukakan account-nya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Lalu selanjutnya siapa? Muhammad ya? Silahkan Muhammad. Baik, Bu. Selamat sore, Bu. Sebelumnya, Selamat sore. perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dari Fakultas Hukum, Bu. Mengenai ini, Bu, courses saya di IDE saya itu nggak muncul ya, Bu, tentang tes Inggris ini. IDE-nya nggak muncul? Maksudnya? Iya, Anda sudah masuk IDE, tetapi akun Anda tidak ada gitu? Atau grupnya tidak ada? grupnya, Bu. Buat poin batch 6 ini nggak ada, Bu, di courses saya. Nanti saya cek ya. Rehan nanti chat aja untuk email student Anda ya. Baik, Bu, di grup yang itu ya, Bu, yang
boleh di grup yang itu, boleh banget. Ya, Iya boleh. Baik. Terima kasih Bu. thank you. Silahkan Kinta. Iya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Yan Pinta Juanda dari Fakultas Hukum juga Angkatan 20. Yes. Saya ingin bertanya Bu, sebelumnya saya juga pernah ikut kursus yang kayak gini ya, cuma Oke. di semester 5, berarti semester setahun yang lalu kalau nggak salah. Oke. Hanya kemarin karena ada kegiatan dan kesibukan yang lain, saya nggak bisa ngikutin jam belajarnya sesuai dengan ketentuan yang udah dibuat sama LPI gitu ya. Jadi saya nggak selesaikan. Terus tadi saya cek di IDE, pas saya login, saya buka eksternal tool-nya nggak bisa dibuka ya Bu ya? Benar, karena memang punya kamu filenya sudah expired, sama seperti tadi Rahel dan Safa ya tadi ya, sudah expired. Nah, itu yang membuat saya minta di list semua yang pernah ikut, lalu kemudian karena dipastikan yang pernah ikut itu pasti si account-nya pasti expired, sehingga nanti berikan nama dan email supaya saya bisa bukakan kembali si ininya kamu, si IDE-nya atau si Pearson online kamu, account-nya bisa kami bukakan lagi, gitu. Oke, cukup paham. Lalu pertanyaan kedua mungkin boleh Bu, satu lagi ya? Tentu boleh, silahkan. Oke, tadi kan kalau nggak salah lihat di timeline yang Ibu share screen ada 3 jadwal VPA ya sampai Januari 2024, sorry. Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan nanti di VPA pertama atau VPA kedua kita nanti udah pakai B1 untuk nilai minimal, apakah kita tetap harus bisa menyelesaikan sampai selesai atau udah boleh udahan nih? Oke, jadi gini, kalau VPA 1, 2, 3, misalnya VPA Anda itu sudah mencapai high intermediate atau B2, minimum B2, kami izinkan kamu untuk ikut exit test, gitu ya. Kalau misalnya you're pass the test, jangan nggak belajar, sayang kan lisensinya tetap pakai aja. Tetapi kalau misalnya kamu tidak pass the test gitu ya, nilainya ternyata kamu tidak di bawah B1 hasil exit testnya ya, entah itu benchmark atau Pearson for skill test, itu kamu masih punya VPA selanjutnya kan gitu. Oh, oke, paham. Jadi kalau misalnya nanti kamu VPA 1-nya udah ternyata B2, lalu saya mau coba aja supaya saya bisa ngebayangin nih benchmark test tuh kayak apa sih gitu. Nah, ternyata di VPA 1-nya kamu hasilnya itu sudah B1 gitu. Ya sudah, kamu dianggap lolos, tetapi kan sisanya untuk lisensi 6 bulan itu ya pakailah untuk meningkatkan kemampuan, jangan ditinggal gitu aja gitu ya. Tetapi lalu kemudian yang jeleknya adalah di saat kamu VPA-nya itu B2, kamu daftar benchmark atau Pearson, kemudian hasilnya di bawah B1, kamu masih punya kesempatan VPA 2 dan atau bahkan VPA 3. VPA 2 misalnya kamu kejar lagi, ternyata kamu B2 lagi, kamu daftar lagi, ikut tes lagi, boleh gitu ya. Ternyata sialnya kamu nggak lulus lagi nih, masih di bawah B1 gitu. Hasilnya kamu masih punya VPA 3. Oke. Ya, tetapi kalau saran dari saya, dimanapun VPA kamu dimanapun VPA kamu B2 lalu kemudian kamu ambil exit test, which is setelah exit test kamu juga nilainya minimum B1 sehingga kamu dinyatakan pass the test, ya selesaikanlah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Kan sayang ya. Betul. Oke, terima kasih Bu. Berarti saya konfirmasi sekali lagi, kalau misalnya nanti pas VPA pertama saya udah nyampe B2, artinya tidak ada syarat jam lagi kan Bu yang harus saya penuhi untuk dapat ikut Betul, tes? nggak perlu. Silahkan aja. Oke, cukup paham. Laporkan aja bahwa laporkan aja nanti kalau misalnya itu kamu screenshotin aja bahwa hasil kamu ada di B2, lalu kamu mau mencoba untuk ikut benchmark atau Pearson, silakan ya. Oke, paham. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya. Silakan Rizky. Selamat sore Bu, saya Rizky dari manajemen. Halo. Mau tanya, saya tuh pertama belum masuk grupnya Bu. Oke. Sama di IDE-nya belum ada berarti. Siap. Oke, Rizky, boleh nanya nggak aku? Kalau Iya, boleh. Rizky ngambilnya Pearson Online English atau Teach Case with Oxford? Kalau misalkan waktu itu saya pernah tes ya Bu di awal yang placement test. Ya. Nah, udah placement test tuh harus pas hasilnya itu kan level 7, jadi harus Oke. ikut yang mana ya Bu? Kamu Emang sudah ikut level yang ini? 7?
Iya, Bu. Pearson Online English, si Teachcast with Oxford-nya sudah level 7? Placement test-nya waktu di awal, Bu, level Oh, 7. itu baru placement test. Kalau Iya. misalnya kamu berarti harus ikut di level 7 di Teachcast berarti kan? Teachcast with Oh, Oxford iya, Bu. ya. Jadi Iya. kamu selesaikan latihannya, selesaikan course-nya di di Teachcast with Oxford, sorry ya, aku kelibetan. Teachcast with Oxford. Lalu kemudian nanti kalau misalnya sertifikat Teachcast with Oxford-nya sudah keluar dan hasilnya Anda pass di level 7, Anda boleh ikut exit test. Oh, Oke. oke, Bu. Sibuk. Nanti detailnya kalau untuk Rizky itu kan akan ikut Teachcast ya. Nanti sama Pak Fikri nanti dijelaskan step-stepnya setelah ini. Oke. Sibuk. Sama-sama. Fania, silahkan. Misi Bu, saya Fani dari Admis. Bu, ini bertanya, kalau Boleh. misalnya buat kurs ini tuh lebih menyesuaikan sesuai dengan tes VPA 1 atau yang tes placement, Bu, buat ngambil kursusnya A1 atau berapanya, Bu? Sorry, I cannot. Tunggu dulu, aku nggak menangkap pertanyaannya di mana. Sorry, Fan. Gini, Bu, kan kalau dulu kan kalau saya tuh pernah ikut yang dulu yang tes PO ini, Bu. Kan dulu tuh disuruhnya sesuai levelnya itu sesuai dari tes placement kan buat untuk ngambil kursus yang mana, misal kayak saya A1. Nah, kalau sekarang Aku stop sebentar. Berarti maksud Ya, Bu. kamu adalah nilai entry test, is that correct? Iya, Bu, itu jadi si kursusnya tuh ngambilnya yang sesuai dengan tes placement atau yang tes VVS 1. Nah, itu. Nah, gini. Jadi kalau misalnya itu seharusnya diambil sesuai dengan si VPA-nya. Jadi kamu ambilnya sesuai dengan VPA-nya. Ya. Oh ya, siap. Jadi kalau misalnya entry test kamu di berapa? Dulu A1. Oke. Kamu entry testnya di A1, lalu kemudian kamu ikut Pearson Online English, kemudian ternyata pas VPA 1, entah 2, VPA 1-nya kamu ternyata ada di A2 gitu, nanti ikutnya di A2 aja. Ya. Siap, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Silahkan, Nicola. Halo Bu, selamat sore. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu. Silahkan. Semisal di batch kemarin itu kan saya udah ngambil, tapi kan karena expired gitu, jadi udah sampai FPA 3. Nah, sekarang kan berarti kan lanjutin yang FPA 3 ya Bu? Betul. Setelah Jadi itu kamu sampai masuk, FPA 2. berarti kamu masuk, berarti kamu di yang sebelumnya kamu sudah VPA 1, 2, 3, begitu ya? 1, 2 Bu. Oh, 1, 2. Iya. Berarti nanti selanjutnya kamu akan masuk di VPA 3. Saya akan bukakan VPA 3-nya. Makanya nanti silahkan silahkan diinikan ya, di list nama dan student email. Jadi bagi Anda yang sudah pernah akan melanjutkan, tetapi saya akan buka di awal sehingga kalian di pembelajaran di minggu ini pun kalian sudah bisa VPA gitu ya, walaupun Bu, yang sudah juga. kalau misalnya nih Bu, si FPA 3-nya itu tuh belum memenuhi high intermediate, berarti kita tetap ngulangnya FPA 3 gitu terus ya Bu, sampai memenuhi ya Bu, terus bisa ikut tes. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kamu VPA 3-nya saya bukain, kamu tes, ternyata kamu masih baru intermediate, belum high intermediate begitu ya. Ya, kamu teruskan pembelajarannya sampai dengan nanti kamu menemukan VPA 2. Oke, Bu. Kalau misalnya saya juga VPA 2 berarti VPA 4. Oh, ada VPA 4 ya, Bu? Iya, ya. Pokoknya misalnya dia akan melanjutkan terus. Dia akan melanjutkan. Sampai lulus ya, Bu, sampai bisa ngikutin tes akhirnya ya, Bu? Iya, jadi dalam satu lisensi kamu mendapatkan kesempatan 3 kali VPA. Oh ya, Bu, mau tanya lagi nih, Bu. Semisal Boleh? kayak dulu tuh sempat ada mata kuliah Inggris gitu, berarti jam pembelajarannya dikurangin berapa ya, Bu? Mata kuliah bahasa Inggris? Oh, oke. Gini, saya harus tahu dulu entry test level kamu di berapa? A1, Bu. Kalau A1, mata kuliah bahasa Inggris kamu mengcover 80 jam belajar. Jadi kamu dianggap naik A2. Oh iya, A2. Ya. Jadi kamu dianggap naik A2, lalu kemudian kamu harus tetap melewati 80 jam minimum untuk masuk ke B1. Oke, siap, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, kayaknya kalau misalnya nanti itu
kita bisa berkomunikasi melalui grup gitu ya, yang Pearson Online English. Lalu kita sekarang akan selanjutnya kita langsung aja ke ke kick off meeting untuk Teachcast with Oxford. Pak Fikri, saya silahkan. Oke, terima kasih Bu Magenta ya atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman dari Unpar. Selamat sore juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kick-off meeting hari ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai program Teachcast yang akan berjalan, izinkan saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai background dari perusahaan dari Teachcast with Oxford. Sebelumnya saya ingin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman? Oke, jadi teman-teman, saya ingin memperkenalkan dulu dari Teachcast with Oxford ini. Sebenarnya kita berada di bawah naungan dari PT Indomobil Edukasi Utama. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya sudah sering mendengar ya mengenai perusahaan Indomobil Group. Jadi ya memang Indomobil Group merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar yang ada di Indonesia dan sudah berdiri sejak cukup lama, yaitu sejak 1976 itu. Adapun brand-brand yang mungkin teman-teman sering dengar ya, atau mungkin teman-teman punya juga gitu ya, seperti Nissan, Audi, VW, Suzuki dan lain-lainnya, itu merupakan anak perusahaan dari Indomobil Group. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Indomobil kok tapi ada kelas bahasa Inggris gitu. Jadi di tahun 2017 itu PT Indomobil Edukasi Utama itu berdiri untuk menjawab sebuah tantangan nasional. Jadi seperti kita tahu ya teman-teman bahwa kita ini sudah masuk di dalam era globalisasi. Gitu. Jadi di mana banyak perusahaan-perusahaan asing gitu ya, terus banyak juga para pekerja asing masuk, terus banyak juga investor-investor yang masuk, dan itu membutuhkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena kita tahu bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang kita pakai gitu ya sehari-hari di dunia bisnis atau banyak lagi gitu ya. Lalu apa aja sih nanti yang akan kita lakukan di dalam kelas Teachcast. Jadi teman-teman, program Teachcast ini kita memfokuskan pada conversational English ya. Jadi nanti dalam pembelajaran teman-teman akan masuk ke dalam kelas nanti yang pokoknya sudah nanti akan kita tentukan gitu ya. Itu nanti teman-teman akan banyak belajar langsung dengan native-nya, guru itu dari Amerika gitu ya. Jadi kita memang karena kita memfokuskan ke conversation, jadi teman-teman diharapkan nanti bisa aktif dalam kelas, terutama saat sesi tanya jawab, saat sesi diskusi, ataupun nanti kalau misalkan ada kegiatan atau ada tugas lainnya yang akan diberikan oleh native teacher-nya. Itu. Oke, lalu kita di sini nanti akan belajar, teman-teman akan belajar melalui dua cara. Jadi yang pertama itu nanti teman-teman bisa akses masuk ke dalam kelas itu melalui website. Nanti akan diberitahukan lebih lanjut teman-teman di grup oleh tim operation dari Teachcast. Nanti akan diberikan panduannya. Jadi nanti bisa masuk melalui website. Ya, nanti ada juga teman-teman bisa unduh Teachcast yang ada di Play Store atau di Apple Store, ya. Lalu ada apa aja sih di dalam akun Teachcast? Jadi nanti teman-teman bisa akses aplikasi Teachcast ini tanpa batas. Jadi nanti teman-teman mau mengerjakan soal kuis, soal latihan itu bisa dikerjakan kapan saja, ya. Lalu di sana nanti ada soal latihan, ada soal kuis gitu. Nanti ada juga live session-nya yang nanti teman-teman bisa masuk dari si aplikasi ini atau website-nya
gitu ya. Lalu ini adalah tampilan dari apa namanya tadi yang di aplikasi ya. Kalau di aplikasi nanti teman-teman kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lihat ke sebelah kiri itu ada kurikulum ya. Jadi kurikulum di dalam modulnya itu nanti kita lihat paling sebelah kiri nih teman-teman, ini ada contohnya adalah level Headway 3. Nanti kalau teman-teman klik ke modul ini akan masuk terlihat unit 1 sampai nanti di bawahnya ini ada lagi ya 7 atau 8 gitu. Nah, nanti jika teman-teman masuk klik ke dalam unit 1, maka kita lihat ke sebelah kanan akan terbuka lagi submenu seperti ini. Jadi ada self study, ada on demand lesson, itu nanti di bawah sini, di bawah ini jika di scroll lagi nanti ada quiz gitu. Nah, untuk self study ini nanti teman-teman bisa mengerjakannya sebagai latihan gitu ya. Jadi untuk self study ini mengerjakan seperti biasa, latihannya itu pilihan ganda semua, dan nanti untuk self study akan muncul skornya juga gitu. Lalu ada on demand lesson, ini apa namanya, rekaman dari gurunya. Lalu nanti di bawah sini ini nggak kelihatan ya, tapi nanti kalau teman-teman sudah unduh nanti akan keluar. Di bawahnya itu ada quiz. Jadi ada, oh sorry, iya benar-benar. Jadi tiap unit 1 ini, unit 1, unit 2, unit 3, jadi setiap unit ini ada quiz gitu. Nah, kita lihat dulu ke sebelah kanan teman-teman. Di atas ini adalah contoh soalnya, jadi semuanya pilihan ganda. Caranya seperti biasa, teman-teman nanti tinggal pilih jawaban yang benar, lalu klik submit, ini di sebelah sini ya, lalu kalau misalkan sudah, klik tombol next untuk masuk ke soal berikutnya. Lalu kita lihat ke bawah, checkpoints, ada quizzes. Nah, jadi nanti teman-teman jika mengerjakan quizzes nanti akan mendapatkan nilai ya. Jadi ada ya bisa terlihat nanti skornya berapa gitu ya. Nanti total correct question-nya berapa gitu. Nanti ada juga total nilai yang didapatkannya berapa gitu. Lalu kita lihat ke sebelah kanan teman-teman. Nah, ini ada kayak kalender gitu ya bentuknya. Jadi nanti teman-teman bisa cek jadwal kelas teman-teman itu dari sini. Nanti untuk lebih detailnya akan saya berikan panduannya. Jadi nanti teman-teman mau lihat, hari apa ya saya ada kelas, nanti bisa dilihat di sini, lalu join session dan masuk ke kelas. Gitu. Oke, lalu nah, oh ini lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, ini kan ada expired ya. Kalau expired ini berarti teman-teman apa namanya kelasnya sudah lewat. Itu berarti yang akan datang kelasnya adalah yang ini yang enroll. Nah, ini masih belum berjalan berarti sesinya. Nah, teman-teman bisa mengklik sesuai dengan nanti ada tanggalnya dan juga ada jamnya. Itu ada juga nanti nama gurunya. Itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa akses melalui PC atau laptop, atau bisa juga via smartphone. Nah, lalu kita masuk ke learning journey-nya, teman-teman. Jadi, step-nya apa aja sih teman-teman lakuin sampai nanti apa namanya masuk ke kelas dan nanti bisa lulus gitu ya. Jadi, pertama itu kita akan adakan placement test. Jadi mungkin di sini teman-teman sudah ada yang kemarin sudah ada yang ikut kelas Tiscas ya, gitu ya. Tapi untuk yang belum pernah mengikuti kelas Tiscas dan belum pernah placement test, nanti kita akan adakan placement test dulu, gitu ya. Lalu registration. Jadi nanti jika teman-teman ingin apa namanya mengikuti kelas Tiscas, registration dulu, baru nanti setelah saya buatkan jadwalnya, teman-teman baru bisa mengikuti kelas, ya, lessons.
Lalu nanti di dalam lessons itu ada mid exam ya. Lalu ada lanjut lagi nanti setelah mid exam lessons lagi. Lalu nanti ada final exams. Lalu ada graduation atau ya nanti jika lulus gitu ya mendapatkan sertifikat. Gitu. Nah, kita lihat teman-teman ke pojok kanan bawah sini, ini ada total meetings-nya. Untuk teman-teman nanti akan menjalankan yang 10 meetings. Jadi dalam dalam satu minggu itu nanti satu pertemuan, teman-teman ya. Berarti kalau 10 meetings itu kira-kira akan 2,5 bulan ya teman-teman, atau 3 bulan nanti menjalankan program TeachCast. Oke, sekarang kita lihat step-stepnya lebih detail lagi ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu di atas ini ada socialization dan placement test. Kalau yang belum pernah placement test, lalu nanti ada registration setelah ini. Lalu setelah registration semuanya sudah terkumpul, baru kita akan memulai kelas. Nah, ini cuman masih to be announced ya. Nanti akan diinfokan kapan kelasnya mulai. Lalu nanti kelas berjalan, terus nanti ada mid test, ada final test juga ini ya. Lalu nanti kelulusan nanti akan, jika teman-teman lulus akan diberikan sertifikat. Ya. Kita lihat teman-teman di kotak-kotak warna-warni di tengah ini sebentar ya. Kita lihat yang paling kiri itu ada placement test. Jadi nanti untuk teman-teman yang belum pernah placement test, kita lihat dulu nanti resultnya dapat di level berapa. Gitu ya. Kita lihat ke sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman dapat nanti resultnya itu dapat di level 1, 3, atau 5, itu nanti teman-teman akan kelas yang level 5. Oke. Lalu jika teman-teman nanti yang placement test dapatnya level 7, maka akan masuk ke kelas level 7. Ya. Lalu yang terakhir, jika teman-teman dapat result level 9, nah ini teman-teman bisa ambil oral assessment. Jadi teman-teman nggak perlu ikut kelas, tapi ikut oral assessment. Jadi langsung speaking test dengan teacher-nya. Ya. Tapi nanti jika teman-teman gagal di assessment, teman-teman harus masuk ke level 7. Gitu ya. Nanti jika level 7-nya sudah selesai, baru maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat completion di level 7, yang mana ini yang nanti digunakan persyaratan dari teman-teman ya untuk memiliki sertifikat di level 7. Oke. Nah, ini contoh sertifikatnya teman-teman ya. Jadi nanti kelihatan levelnya, level berapa. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin tunjukkan satu lagi, teman-teman. Ini adalah learning journey-nya selama nanti teman-teman akan menjalani program TeachCast. Saya besarkan dulu. Oke, jadi ini panduan belajar ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat dari awal sebelah kiri, ini ada preparation. Jadi nanti teman-teman apabila sudah akan sebelum mengikuti TeachCast, nanti teman-teman akan diberikan domain, username, dan password. Ya, ini digunakan nanti untuk masuk ke akun masing-masing teman-teman. Lalu kita lihat ke sebelah kanan, ini ada program implementation-nya, jadi apa aja nanti yang dilakukan selama program berjalan. Jadi kita total akan ada 10 sesi belajar, yang masing-masing itu 100 menit. Itu. Kita lihat sesi 1 sampai 8 itu teman-teman akan belajar dengan gurunya melalui Zoom ya. Itu ya nanti akan membahas banyak ya nanti di dalam kelas.
Lalu sesi ke-9 dan 10 nanti baru teman-teman akan mengikuti final verbal test. Gitu. Nah, ini nanti yang akan teman-teman jalankan selama belajar di kelas itu. Nah, lalu ini kita masuk ke belajar mandiri atau self study. Nah, ini ada ininya nih teman-teman, website kami Daily Tiscast. Nanti teman-teman yang ingin masuk dari laptop atau PC nanti bisa masuk dari web access atau juga tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya melalui mobile apps. Kita ke kiri dulu teman-teman, kita lihat ada quiz dan exam. Nah, jadi dalam satu level itu ada sekitar 6-8 quizzes yang harus teman-teman kerjakan. Ya. Jadi ada 6-8 quizzes, lalu ada 1 mid exam, 1 final exam, dan 1 final verbal test. Jadi teman-teman, saya pengen menekankan sedikit kalau final exam yang online ini dengan yang final verbal ini berbeda gitu ya. Jadi yang mid dan final exam ini dia soalnya tuh seperti yang tadi pilihan ganda itu. Lalu untuk yang final verbal ini yang one on one dengan teacher-nya nanti speaking test seperti itu. Lalu kita lihat ke bawah ini tadi final verbal dilakukan di sesi ke-9 dan 10 nanti akan dibagikan nama-namanya siapa yang dapat ke sesi 9, siapa yang dapat di sesi ke-10. Lalu nanti ya kita lihat ke kalendernya ya teman-teman. Jadi kita kan total ada 10 week ya. Jadi di week pertama sampai ketiga itu teman-teman bisa mengerjakan kuis 1 sampai 3. Lalu di week keempat teman-teman bisa mengerjakan mid exam-nya. Lalu di week ke-5 sampai 7 bisa mengerjakan kuis selanjutnya lagi, yaitu dari 4 atau 5 sampai ke 6 atau 8. Lalu week ke-8 teman-teman mengerjakan final exam online-nya, dan week ke-9 sampai 10 itu final verbal. Ya. Nah, ini saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan kuis ini dengan mengikuti ini ya panduan karena supaya nanti pas di akhir teman-teman nggak terburu-buru untuk menyelesaikan semua kuis dalam satu waktu. Jadi kalau bisa setiap minggu itu teman-teman at least 1 kali mengerjakan kuis gitu. Jadi supaya tidak kerepotan nanti di akhirnya untuk mengerjakan kuis ya. Lalu kita lihat ke sebelah kanan nih teman-teman. Jadi ada scoring. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa aja nanti yang masuk ke bobot penilaian yang menentukan kelulusan teman-teman. Jadi kita lihat satu-satu ya. Pertama ada student participation teman-teman. Jadi untuk attendance dan class participation itu masing-masing dapat 10 poin. Ya, jadi attendance itu nanti kehadiran teman-teman dalam kelas hari-hari itu akan masuk ke dalam penilaian. Begitu juga dengan class participation. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman aktif bertanya, teman-teman aktif berdiskusi, teman-teman pokoknya aktif gitu ya dalam kelas, nanti teacher-nya akan memberikan penilaian gitu kepada teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman nanti harus aktif gitu di dalam kelas. Lalu kita lihat di bawahnya ini ada juga penilaian untuk quizzes, mid exam, final exam, dan speaking kompetensi. Kita lihat dulu di quizzes, ini bobotnya 20% dari akumulasi tadi ya yang total 8 quiz. Nanti diakumulasi maka nanti jika teman-teman bisa mengerjakan semuanya dengan baik, bobotnya akan 20%. Gitu. Jadi quizzes ini penting teman-teman untuk dikerjakan. Gitu ya, jangan sampai kelewatan. Lalu untuk mid exam dan final exam masing-masing bobotnya 10 poin. Ya, jadi jika ditotal untuk pengerjaan soal ini adalah 40%. Oke. Lalu kita lihat
Nah, yang paling besar ini adalah speaking kompetensi. Itu nilainya 40%. Kenapa? Karena memang tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa kita fokusnya adalah di conversational English. Jadi kita membobotkan paling besar. Jadi supaya teman-teman memang bisa nanti pada akhir sesi bisa berbicara dengan bahasa Inggris dengan baik gitu ya, sehingga nanti bisa dapat nilai yang bagus. Gitu. Nah, ini kita lihat keterangannya di bawah teman-teman. All students must score 60% or higher to pass. Jadi kalau teman-teman dapat nilai 60% ke atas, maka itu bisa dinyatakan lulus. Ya, tapi jika 60% ke bawah, contohnya kayak 59,9, nah itu sayang sekali belum bisa lulus. Jadi benar-benar teman-teman harus diperhatikan ya untuk pembobotan nilai. Oke. Nah, lalu kita lihat lompat ke sebelah kiri. Ini ada nanti di akhir program teman-teman akan mendapatkan student card report. Nanti teman-teman bisa lihat ini juga sebenarnya di masing-masing akun teman-teman. Nanti di dalam situ ada teman-teman bisa download juga nanti di dalam situ. Lalu akan dapat sertifikat juga nanti di akhir program untuk yang lulus. Lalu untuk yang tidak lulus nanti akan mendapatkan letter of participation. Ya, tentunya untuk standar kelulusannya sesuai dengan tadi yang saya sebutkan, gitu ya. Oke, lalu nah ini ada tipsnya nih. Mungkin teman-teman juga pasti sudah jago ya, gitu ya, dalam berbahasa Inggris. Tapi mungkin sedikit tips dari saya. Kalau sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris itu adalah tipsnya jangan takut salah dan jangan malu-malu untuk berbicara. Jadi teman-teman sebisa mungkin aktif dalam kelas, apapun yang ingin teman-teman sampaikan kepada teachernya gitu, mau nanya atau nggak tahu apa-apa boleh ditanyakan. Lalu ya sebisa mungkin digunakan juga dalam sehari-hari bahasa Inggrisnya gitu ya, dan juga nanti bisa cari kosakata gitu ya lebih banyak lagi sehingga nanti teman-teman vocab-nya bisa lebih kaya lagi, bisa lebih bagus lagi, gitu. Nah, kita lihat ke bawah nanti ada help desk-nya, teman-teman. Jadi kalau misalkan pertanyaan mengenai program teman-teman bisa tanyakan dalam grup, nanti akan saya buatkan grupnya, teman-teman yang akan menjadi program nanti bisa di situ. Tim operation juga yang akan membantu teman-teman gitu ya dalam jika ada kesulitan. Nah, setelah ini nanti jika teman-teman sudah masuk, sebelum masuk kelas nanti akan saya kirimkan panduannya untuk tadi mengerjakan kuis, sama juga nanti panduan untuk mengaktifkan Teachcast ya, itu ya teman-teman. Oke, dari saya untuk penjelasan mengenai program Teachcast seperti itu dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Ya, silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pinta. Halo, silakan, boleh. Ya, izin bertanya, Pak. Ya. Ini Teachcast yang ini sama POI yang tadi sama atau beda ya? Atau kita ngerjain dua-duanya? Sorry. Izin menjawab ya Pak Fikri. Pinta. Iya, boleh. Pinta, Pinta ini apa namanya prodi apa ya? Kalau saya belum tahu. Program studi ilmu hukum, Bu. Ilmu hukum ya. Sebetulnya memang kami itu menawarkan ada 2 program Pinta. Jadi ada Pearson Online English, POA, which is kamu kayaknya apply-nya di POE ya? Iya, saya yang di POI kemarin. Oke. Nah, ada juga program Teachcast with Oxford. Nah, Teachcast with Oxford juga boleh diakses oleh prodi apapun, tetapi saya menekankan
Kalau Anda dari program manajemen, itu ambilnya Teachcast aja. Nggak usah Pearson Online English. Oh, Gitu. jadi beda-beda ya Bu ya. Kalau saya dari Beda. Dan kamu pilih nggak perlu pertama. ambil 2. Kamu pilih salah satu aja pintar. Oke. Ya. Dan kamu sudah memilih sesuai, kamu POI kan ya? Betul POI Bu. Sip. Oke, cukup paham. Terima kasih Bu ya, Pak. Terima kasih. Welcome. Oke, the others? Ya, silahkan Henry. Henry? Halo, silakan Henry, boleh? Halo. Selamat sore. Izin Sore, bertanya Henry. untuk Iya, mengenai boleh. POE, ketentuan untuk exit test itu dikasih kesempatan berapa kali untuk Versan kalau enggak benchmark. Terima kasih. Sorry, Pak Henry. Ini berarti pertanyaan Anda itu korelasinya dengan Pearson Online English, POI? Ya, Oke. POE. Oke, jadi pertanyaan Anda adalah berapa kali Anda bisa ikut assessment VPA atau berapa kali Anda bisa ikut Misalkan exit test? misalkan sudah ikut POE nih. Untuk exit test itu diberikan berapa kali kesempatan untuk ikut? Oke, Pak, begini Pak Henry. Kalau misalnya Anda itu mengikuti Pearson Online English, Anda itu akan mendapatkan 3 kali VPA, yaitu assessment 3 kali. Kalau assessment Anda 1, 2, 3, itu Anda bisa di B2, gitu. Silahkan kapanpun Anda bisa daftar exit test begitu. Kalau exit test, kalau ditanya berapa kali maksimum, tidak ada maksimumnya Pak. Anda harus menyelesaikan exit test Anda itu sampai dengan nilai Anda minimum di B1. Pertanyaannya kalau misalnya POE, itu kan nanti kita exit test. Kalau misalnya ada fail di situ, apa gimana? Apa harus kursus lagi atau bagaimana? Ada apa Pak? Sorry. Kalau misalkan POE nanti diizinkan, misalnya tadi kan B2 katanya ya, untuk exit betul, test. kalau VPA. Nah, kalau ya. VPA B2. Oke, nah kalau misalnya udah ikutan ternyata anak-anak atau mahasiswa tersebut fail, itu harus kursus lagi atau gimana ketentuannya? Betul Pak. Jadi kalau misalnya, ya itu sih sebetulnya terserah sih Pak ya. Apakah Anda akan menyelesaikan dengan kursus lagi atau Anda mau ambil lalu kemudian dikonversi ke exit test, itu boleh Pak, silahkan menjadi pilihan Anda. Kalau satu lagi Bu, kalau untuk Teachcast itu kan level 7 ya Bu ya, kalau seingat saya kan. Teachcast level 7, exactly. Nah, kalau misalnya exit test itu ternyata mahasiswanya gagal, fail untuk exit test, dia kembali ke level 5 atau gimana Bu? Enggak Pak, akan stay di level 7 Pak. Tetapi harus kursus lagi gitu Bu? Betul Pak, meningkatkan kemampuan. Kalaupun nggak kursus lagi, sebetulnya kayaknya kalau harusnya untuk Teachcast harusnya sampai dengan level 7, itu ya Anda harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kembali, baik entah itu bisa melalui Teachcast lagi atau meningkatkan kemampuan dengan aturan jam atau dan lain-lain Pak. Ya, terus bisa macam-macam sih Pak. Untuk ikut lagi exit test tuh ketentuannya gimana Bu? Itu Bu, kalau misalnya udah Teachcast level 7, terus dia ambil exit test dan ternyata fail di situ, untuk ambil lagi exit testnya lagi, itu ketentuannya gimana Bu? Sorry, Bapak ngambilnya ini Pearson Online English atau Enggak. Kalau saya tanya Teachcast misalkan level 7, dia exit test, ternyata dia fail gitu Bu exit testnya. Nah itu kan ketentuannya harus meningkatkan Inggrisnya lagi dengan ikut lagi gitu kan? Betul. Nah itu misalnya itu bisa saja Pak, dengan kalau misalnya Bapak tidak mau ikut tes lagi, ini saya kayak deja vu gini Pak. Anda bisa meningkatkan kemampuannya, mungkin bisa menukarkan dengan jumlah jam Pak. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau mengikuti les begitu, course begitu, nggak mau mengulang di level 7 begitu, Anda bisa melakukan pembelajaran begitu ya Pak ya, yang bisa menukarkan dengan jumlah jam Pak. Gitu. Jadi jumlah jam itu Anda silahkan lihat entry test Anda di berapa,
Atau lalu nanti akan diakumulasi dengan apakah Anda sudah mengikuti Teachcast dan lain-lain, itu diakumulasi, kemudian sisa jumlah jam belajar Anda berapa? Kalau entry test tuh Bu, dilihat misalnya kita ada yang udah ikut level 7 dan udah lepas. Itu yang dilihat entry test atau level 7-nya Bu? Sertifikat level 7 test. Kalau dikonversi dengan jumlah jam, itu berarti dari entry test Anda lalu ditambahkan, Pak. Jadi kalau misalnya entry test Anda di PA1, seingat saya ya Pak ya, lalu Anda sudah mengikuti Teachcast berapa kali nih Pak, gitu misalnya ada level 5, 6 gitu, nah itu tinggal dijumlah aja Pak. Berarti kalau misalnya nih Bu, sorry, dari Teachcast sudah level 7 ambil POA. Nah POA itu kan 6 bulan ya, menurut Benar. 6 bulan kan dikasih kesempatan tuh 3 kali tuh, misalkan tesnya di POA-nya kan, belum untuk ambil Teachcast. Nanti kalau misalnya udah lulus di POA yang sampai B2 ya Bu ya, baru boleh exit test ya Bu. Betul, Gitu jadi ya, Bu? Bapak kayaknya konsepnya harus dipisahkan antara Pearson Online English dengan Teachcast with Oxford. Jadi kalau Pearson Online English, benar, Anda akan mendapatkan lisensi 6 bulan dengan VPA itu 3 kali. VPA Anda dikasih kesempatan untuk assessment 3 kali, pembelajarannya 6 bulan. Anda di VPA satunya sudah ternyata bisa dapat B2, silahkan daftar. Kalau mau exit test silahkan. Exit test Anda gagal, ada di nilai di bawah B1, silahkan lanjutkan perjalanan POA Anda masuk VPA 2. VPA 2-nya ternyata Anda bisa masuk di B2, boleh daftar lagi Pak. Jadi Anda punya kesempatan. Oke, berarti artian kalau POA juga, misalnya nanti di POA udah assessment 3 kali, dan B2 itu boleh exit test. Exit testnya gagal, berarti ambil lagi POA gitu Bu ya? Boleh, ya terserah kalau itu. Silakan dipilih sama mana aja yang nyaman Pak. Enggak, maksudnya ketentuan memang harus kursus lagi kalau misalnya belum lulus exit test, meskipun dia kalau misalnya POA atau Versan juga udah ada sertifikat level 7 misalnya. B1 tetap yang diikutinya harus lulusnya B2 sama exit test gitu Bu. Exit test itu tetap harus exit test gitu Bu. Exit test itu adalah Anda wajib mengikuti exit test Pak, bisa melalui benchmark test atau Versan for skill test. Ya. Kalau entry test Anda itu ada di bawah B1, Anda wajib melakukan peningkatan kemampuan. Bisa melalui Pearson Online English atau bisa melalui Teachcast with Oxford. Kalau yang Teachcast with Oxford tadi kelebihan-kelebihannya Pak Fikri sudah menjelaskan. Lalu kemudian kalau misalnya yang Pearson Online English, saya juga sudah coba menjelaskan kelebihan-kelebihannya. Jadi Anda punya kesempatan 3 kali PPA-nya ya Pak ya. Dan silahkan Anda bisa melaksanakan PPA itu, ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, ada lagi? Sorry Pak Fikri, ada lagi? Iya. Jadi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang. Kalau ada yang belum jelas. Tidak lagi, teman-teman? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau begitu mungkin kalau misalnya memang nanti mungkin Pak Fikri akan bikinkan grup ya Pak ya, untuk khusus untuk yang Teachcast ya Pak ya. Lalu Betul. Pearson Online English batch 6 itu memang sudah ada grupnya. Silahkan kita berkomunikasi sesuai dengan grupnya masing-masing. Silahkan ditanyakan di grup. Juga nanti untuk yang Teachcast nanti apapun silahkan ditanyakan ke Pak Fikri gitu ya. Jadi koordinasinya supaya clear langsung ke Pak Fikri di grup masing-masing begitu. Oke, boleh. Oke. Baik, kalau begitu mungkin kita lumayan sudah cukup lama, sekarang sudah jam 5:30. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Semoga peningkatan kemampuan bahasa Inggris kali ini juga bisa membantu kalian, tidak hanya dari segi kalian mengejar untuk bisa exit test, tetapi juga bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian yang suatu hari menjadi bekal Anda ya. Gitu. Itu aja. Jangan sungkan chat kami di grup, tanyakan
kalau ada kendala apapun silahkan ditanyakan di grup. Begitu, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Fikri, tim layanan profesionalnya LPII, dan mahasiswa sekalian. Selamat sore. Salam sehat selalu ya. Terima kasih Bu Magenta dan teman-teman. Selamat sore. Terima kasih Pak Fikri. Selamat sore semua. Terima kasih banyak.